Saudara-saudara, tema kita pada saat ini berbicara tentang menggunakan waktu yang ada. Nah, saya kutipkan satu bagian Alkitab di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan 17 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara, ada 1440 menit yang kita miliki setiap hari. Dan 1440 menit itu diberikan pada siapapun. Ketika kita lahir, maka 1440 menit itu menjadi milik dan anugerah bagi setiap orang yang lahir. Dan karena itu saudara-saudara, pertanyaannya sederhana. Lalu bagaimana kita mengisi 1440 menit yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Kalau saudara-saudara misalnya diajak untuk memikirkan ini, apa yang akan saudara pikirkan? Apa yang akan saudara lakukan? Nah, firman Tuhan ajak kepada kita agar 1440 menit ini menjadi satu berkat, menjadi satu anugerah bagi hidup kita. Nah, karena itu firman Tuhan ajak kita saudara-saudara, ayo mari memperhatikan 1440 menit itu dengan baik. Memperhatikan 1440 menit itu dengan bijaksana. Memperhatikan 1440 menit itu dengan hikmat yang dari Tuhan. Apa yang diharapkan dari kita pada saat kita memperhatikan 1440 menit itu dengan bijaksana. Orang yang bijaksana, orang yang arif dalam menggunakan waktunya, maka dia akan melihat 1440 menit itu bukanlah waktu untuk memuaskan hasrat manusiawinya. 1440 menit itu bukanlah waktu hanya untuk memuaskan mimpi-mimpi manusiawinya. Tetapi di dalam 1440 menit itu, di situ ada bagian panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk kita di sini dikatakan hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai penurut-penurut Allah. Hidup sebagai orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup sebagai orang yang mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, dari 1440 menit itu, maka di situ kita perlu untuk isi. Perlu untuk bentuk diri kita sebagai orang-orang yang kemudian memanfaatkan waktu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah saudara-saudara, di dalam pembacaan firman ini, ada satu panggilan bagi kita. Menggunakan waktu itu bukan berarti hanya untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Menggunakan waktu itu bukan berarti hanya untuk mengejar kesenangan-kesenangan kita seperti yang terjadi di dalam jemaat di Efesus ini. Menggunakan waktu yang ada, itu adalah juga sebuah kesempatan untuk saudara dan saya melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan inginkan. Di dalam konteks doa kita, apa perbuatan baik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita isi dalam 1440 menit ini? Saya mau ajak saudara untuk memberikan 0,4% dari 1440 menit yang saudara miliki setiap hari untuk saudara pakai untuk mendoakan orang lain. 0,4% itu berarti kurang lebih sekitar 5 menit dalam hidup saudara. Dalam setiap hari, saudara bisa sebutkan nama-nama orang-orang yang ingin saudara doakan. Saudara bisa ingat teman sahabat yang saudara ingin doakan. Saudara bisa pakai 0,4% dalam sehari, dalam hidup saudara, dalam waktu saudara untuk menjadi berkat melalui doa-doa saudara. Saudara bisa mendoakan negeri saudara. Saudara bisa mendoakan tempat di mana saudara berada. Saudara bisa mendoakan bukan hanya diri saudara, tapi terlebih lagi pelayanan-pelayanan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hanya 0,4% saudara setiap hari dalam hidup saudara. Saudara bisa persembahkan itu. Saudara bisa isi itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu saudara-saudara, saya mau ajak saudara-saudara, mari setiap hari berikan, isi
Dari 1440 menit itu 0,4%, kurang lebih 5 menit untuk saudara jadi berkat. Dengan menggunakan waktu 5 menit itu untuk mendoakan orang lain, mendoakan pelayanan, mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan apa yang Tuhan ingin saudara doakan, apa yang menjadi kegelisahan hati saudara dalam kehidupan panggilan bersama dengan Tuhan. Selamat menggunakan waktu 0,4% dalam hidup saudara setiap hari untuk pekerjaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam doa-doa saudara. Amin.